Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Sudah makan? Sudah. Ya. Baiklah. Sebelum melakukan kegiatan, baiknya kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Doa mulai. Jika bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua ya. Jadi untuk memastikan Bapak absen satu-satu dulu ya. Adelia, Aisyah, Abel, Dewi, Dela. Sudah siap belajar? Siap. Baiklah, kita akan mengingat kembali pelajaran minggu kemarin. Ya. Coba. Oke, Widya. Oke, berarti kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Oke, berarti Widya ingat nih. Ingat pelajaran itu lalu ya. Oke. Lihat gambar-gambar itu. Ya. Sebutkan contoh keanekaragaman hayati yang sering kalian temui sehari-hari. Kira-kira kamu jalan di rumah, di sekolah, pernah tidak melihat keanekaragaman yang sering kalian temui? Coba, siapa yang bisa mencontohkan? Oke, Maulana. Jeruk nipis, mangga, mangga madu pagi. Oke. Jeruk apa tadi Maulana? Jeruk nipis, Nipis. Jeruk apa lagi? Bali. padi, Padi. Kurang. mangga. Itu tingkat apa itu? Kalau jeruk dia jeruk Bali, jeruk nipis itu tingkat gen. Ya, itu termasuk ke mana? Ke dalam tumbuh. Kalau tingkat gennya hewan apa? Kucing, apa lagi? Singa, harimau. Itu tingkat apa itu? Tingkat gen. Berarti Maulana dan teman-temannya masih? Terima kasih ya. Maulana, tepuk tangan untuk Maulana. Baik. Bapak hari ini akan memberikan tes. Dan buat nama ya, nama kelas ya. Oke, mulai kumpul. Yang belakang ambil, yang belakang. Yang belakang ambil, taruh depan. Yang belakang ambil. Ya, terima kasih. Sudah. Ke ujung pembelajaran, Bapak ingin bertanya, apa sih manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia? Oke, boleh tulis tangan. Oke, sumber pangan. Oke ya, jadi manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia akan terdapat sumber makanan. Oke ya, tepuk tangan untuk tahu gambar ini? Tahu. Apa itu? Pindang. Pindang buah. Ya. Itu apa? Sumber makanan. Jadi sumber makanan. Jadi kita ini 70% dari daratan itu sumber makanan itu dari alam. Ya, darat maupun laut. Di situ ada apa saja itu? Kira-kira kalau pindah
Jadi dia itu salah satu pembersih laut. Kalau ada apa namanya kotoran di laut itu, kita bisa dapat ini makan kan makan. Jadi jangan terlalu banyak mengenal ya. Kalau namanya dia bersih, bagus. Termasuk juga sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ini kita belajar tentunya. Ya, lihat kegiatan orientasi masalah. Jadi Bapak menggunakan metode UBL. Jadi kalian dalam belajar. Ya, sebelum menonton, perhatikan petunjuknya. Untuk video yang disediakan, kalian itu dapat scan barcode. Bisa scan? Bisa. Ya, ini harus bisa. Scan barcode di bawah ini untuk mengunduh LKPD. Jadi tugas kalian itu mengunduh LKPD dan dituangkan. Video tadi dicari permasalahannya. Dicari permasalahannya, dituangkan ke dalam LKPD. Apa LKPD? Tempat kerja. Tempat kerja? Wah, pinter ya. Dalam pinter ya. Ya. Yang kedua, buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Jadi silakan kalian bentuk kelompok. Kursi meja diangkat, jangan geser, rapi-rapi, sesuaikan dengan kelompok kalian sendiri. Sekarang Pak, kasih waktu untuk bentuk kelompok. Catat hal-hal apa saja yang menurut kalian penting, ya. Jadi kalian siapkan buku kalian, pahami apa yang permasalahan di video ini ya. Sudah siap bukunya? Siap. Oke, silakan kalian scan barcode dulu. Kalian mencari apakah kalian mencari apa saja kalian menemukan permasalahan yang terjadi di dalam video yang dihadapi oleh diri dan keanekaragaman ayat ini. Baru silakan kalian tonton video yang terakhir ya. Semakin ya, ini adalah ilmu. sama seperti kita bergantung pada laut untuk bahan makanan dan mata pencarian. Tumbuhan menyediakan 80% bahan makanan untuk manusia, dan kita bergantung pada pertanian sebagai sumber penting perekonomian dan alat pembangunan. Masalah? Sudah? Ya. Jadi kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, dituangkan ke LKPD. Ya, jadi yang kalian scan tadi. Dikerjakan di situ ya. Nanti Pak pilih ya, kelompok yang maju ya.
lagi ya. Siapa yang sudah? Sudah semua? Kelompok siapa yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Dan ini Pak nilai. Dan Pak ambil nilai untuk yang keaktifan yang dilipat. Oke, Dinda. Kelompok berapa Dinda? Nomor 1. Oke, kelompok 1 ya. Silakan, ambilkan. Nanti kelompok lain harus menanggapi hasil dari presentasi dari kelompok teman kalian. Ya, jadi siap-siap. Kalau ada waktu kita, kalau tidak nilainya langsung kasih depan. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil pengamatan dari video yang berjudul upaya melestarikan keanekaragaman kreatif. Akan bertanya apa yang ingin kalian tanyakan yang belum kalian pahami. Dan juga silakan Raditya untuk membacakan hasil pengamatan. Pada hasil pengamatan video tersebut membahas tentang upaya melestarikan keanekaragaman hayati yang akhir-akhir ini terus menurun karena kerusakan yang dilakukan oleh manusia, seperti halnya membuat perumahan menggunakan lahan-lahan yang ada. Selain itu juga rusaknya sumber air bersih karena adanya sampah-sampah yang terus dibuang ke hulu sungai atau aliran air. Dan analisis penyebab masalah dan rumusan masalah yang diperoleh yaitu menurunnya keragaman hayati yang terus-menerus, seperti penggunaan flora dan fauna akibat ulah manusia. Contohnya, 1. Rusaknya pohon-pohon yang ditanam di area perkotaan. 2. Dan rusaknya sumber air bersih. Haikal, silakan baca solusi dan dampak dari permasalahan tersebut. Solusi permasalahan berdasarkan solusi permasalahan. Kurangnya pohon-pohon yang ditanam di daerah perkotaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita bisa melakukan berbagai hal seperti penghijauan atau menanam pohon-pohon yang ada, memanfaatkan lahan sempit untuk berkonsentrasi. Dampak dalam kota akan dipenuhi asap atau menyebabkan pencemaran udara. 2. Rusaknya sumber air bersih. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita bisa melakukan berbagai hal seperti menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan metode yang ramah lingkungan, penting melakukan upaya pembersihan sumber air. Ada beberapa dampak yang terjadi saat rusak sumber air bersih seperti menurunkan kadar oksigen yang berlarut dalam air, banyaknya bibit penyakit yang bisa berkembang dan tumbuh di air. Setelah itu, saya akan membuka tanya jawab. Silakan untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan. Oke, kelompok berapa? 2, Rehat. Go. Saya ingin bertanya, apa solusi dari berkurangnya pohon-pohon yang ditanam di daerah perkotaan? Oke, bagus. Terima kasih, Rekan. Silakan selanjutnya untuk kelompok 3. Kelompok 3. Boleh, siapa saja? Harus ada perwakilan.
Saya Adelia Sapitri mewakili kelompok 2 yang bertanya. 4. Apa dampak dari rusaknya sumber air bersih? Terima kasih. Empat. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Dari kelompok 2, yang akan menjawab yaitu Haikal. 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 Bukan soalnya mereka. Apa solusi dari berkurangnya pohon-pohon yang ditanam di daerah perkotaan? Oke, solusi supaya pohon-pohon perkotaan itu tak ada. Apa? Nah, saya menjawab penghijauan atau menanam pohon-pohon yang ada dan memanfaatkan lahan sempit untuk reforestasi. Oke, rehat. Jadi dia memanfaatkan lahan-lahan sempit untuk reboisasi. Contohnya taman-taman kota. Kira-kira memang ada taman juga? Ada, jelas ya. Oke, tepuk tangan untuk rehat. Jadi dia memanfaatkan lahan-lahan sempit untuk reboisasi. Contohnya taman-taman kota. Kira-kira memang ada taman juga? Ada, jelas ya. Oke, tepuk tangan untuk untuk reboisasi itu banyak cara. Jadi mengingat lahan kota kita ini semakin hari semakin sedikit pohon-pohonnya, jadi perlu lahan sedikit itu kita tanami pohon-pohon yang memang apa? Itu opsi. Oke. Jadi supaya apa? Supaya udara kita bagus, ya. Jadi dampak yang bulan kemarin kena asap itu, kalau kurangnya tanaman itu bisa mengakibatkan apa? Ya, banyak sekarang tanaman-tanaman yang ada di bawah. Ya, lanjut. Dan selanjutnya dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Aisyah. Apa solusi dari rusaknya sumber air bersih? Jawabannya, sampah di sungai atau sumber daerah menanam lahannya karena lingkungan terus melakukan upaya pembersihan sumber air. Siapa jawab soal tadi? Ya, jadi benar tak? Memperhatikan tidak? Benar ya? Ini ya. Tangan. Jadi intinya apa? Solusi ini apa? Intinya apa? Intinya tadi Tidak membuang sampah di sungai tidak membuang sampah di sungai. Oke. dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Oke, menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Jadi salah satu kunci penyumbang sungai-sungai kita itu apa? Deterjen, ya. Salah satunya apa lagi? Sampah plastik minuman. Jadi manusia itu satu tahun itu dia toman dalam memproduksi sampah. Jadi kalikan saja kalau satu minggu kita, satu hari kita 1 kilo, kalikan 1 bulan sudah berapa banyak sampah yang kita hasilkan. Jadi 300 gram, 300 kilogram, ya, dari kita satu minggu sampah. Jadi contoh dari video tadi, hewan-hewan laut mati, hewan-hewan darat mati, gitu ya. Oke, terima kasih. Tidak akan menyimpulkan dari hasil kelompok 1 ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Atau kelompok 1 yang bisa menyimpulkan? Nah, boleh. Bukti boleh. Jadi apa yang ditimbulkan dari dan apa solusinya? Inti sebenarnya apa? Oke. Kesimpulannya, kita harus menjaga sumber keanekaragaman hayati, Ya, oke. menjaga lahan-lahan Oke. supaya Bisa
hidup keberlanjutan. Jadi kita harus menjaga apa? Jaga untuk hayati tadi artinya. Jadi kalau kita tidak menjaga, nanti anak kita akan terkena dampak dari menurunnya kualitas air, udara, kemudian. Nah, terima kasih untuk Bapak Lagu. Selanjutnya, Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terima kasih. Masalah lingkungan sudah baik sekali. Berarti kalian sudah tahu ya, sudah tahu apa manfaat dari keanekaragaman itu ya. Pada yang akan kita bagi kehidupan manusia atau keberlanjutan untuk tahun gitu ya. Jadi faktor penyebab penurunan keanekaragaman ini Bapak simpulkan ya. Yang pertama itu ada penerbangan liar. Jadi sekarang ini di daerah-daerah Kalimantan, Papua, Sumatera itu banyak sekali penerbangan liar. Kenapa? Sudah dialihfungsikan menjadi lahan bangunan, ya, rumah, tempat sawit, ya, terus itu tadi pohon-pohon itu dimanfaatkan menjadi apa namanya bahan bangunan. Akhirnya apa? Mengurangi kapasitas oksigen. Terus alih fungsi lahan besar. Sekarang di Palembang, berapa banyak sih tempat penghijauan di Palembang? Ada berapa? Cuma berapa Pak? Dan pernah nggak Putih Gayo? Putih Gayo itu salah satu paru-paru Palembang. Jadi tempat tanaman. Terus kebunan sudah berlebihan. Nah, penggunaan pestisida berlebihan ini mengakibatkan apa? Coba siapa yang tahu apa dampak kerusakan dari penggunaan pestisida berlebihan? Coba siapa yang rumahnya di dekat persawahan? Tidak ada. Cuma 4 yang bersawah ya. Jadi penggunaan pestisida berlebihan itu akan berpengaruh terhadap tanah itu. Kalau dia dengan pestisida, otomatis apa? Unsur haranya berkurang. Pencemaran lingkungan, siapa yang di sini membuang sampah sembarangan? Ada yang apa tadi? Dibuang tempat sampah. Sampah ya. Jadi menyumbang permasalahan lingkungan itu salah satunya lingkungan pembuangan sampah. Ya. Yang membawa tentang penilaian diri. Ya. Jadi penilaian diri kalian, Pak kasih waktu 2 menit. Silakan share. Sudah ya? Oke, sekarang Bapak bagikan kualitas hasil dari kalian. Sudah. Oke, yang di belakang silakan ambil ya. Setelah kita belajar tentang manfaat dari ini, kita tahu seberapa pentingnya bahwa lingkungan itu bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi mulai sekarang kalau ada apa namanya di pasar mulai menggunakan kartu sendiri gitu ya. Jangan lagi membuang sampah sembarangan. Jadi kalau kita membuang sampah sembarangan, otomatis akan membawa apa? Narkoba dan buruk. Bukan dari diri kita saja, tapi orang lain. Tapi yang sangat berbahaya. Ya, bahaya dan imbasnya akan ke kita. Ya.
dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.